Awal pertama berdiri Panti Jompo kami ada di Loktuan. Berdiri pada tahun 2012. 2012 kami di Loktuan. Kebetulan waktu itu tempat kami sempit. Alhamdulillah kami menyewa satu rumah. Pertama kali yang kita urusin adalah Mbah Jahro. Alhamdulillah sampai sekarang orangnya masih sehat, walaupun kondisinya sudah sangat lemah kondisi badannya karena faktor usia yang sudah cukup tua. Dan pada tahun 2014 karena kami tempat di Loktuan itu sangat sempit, kami mulai membangun di Jalan Sangatta ini. Dengan luas tanah kami ada sekitar 1,5 hektar. Kami membangun dalam waktu yang cukup lama, sampai 2 tahun kami membangun di sini. Itu pun cukup banyak kendala-kendala yang kami alami, karena pada waktu itu kami terus terang kami tidak meminta-minta, tidak membuat proposal karena kami malu nanti dikirain kami untuk memanfaatkan untuk kepentingan kami sendiri. Jadi alhamdulillah semampu kami membangun satu rumah, walaupun waktu itu kami nggak bisa menyelesaikan. Kami minta sama Allah, alhamdulillah Allah mengijabah. Kami ketemu teman-teman yang ada di Baitur Rahman, Majelis Taklim Baitur Rahman. Kami menyampaikan tentang perihal kami. Alhamdulillah kayung bersambut, Baitur Rahman cukup proaktif dan langsung datang ke sini survei karena kami sudah hampir selesai, tinggal finishing. Saat itu juga dari Majelis Taklim Baitur Rahman langsung membantu mengiyakan untuk penyelesaian panti jompo yang ada di sini. Dan kami sampaikan kepada Majelis Taklim, kami nggak butuh uangnya, kami butuh tempat ini bisa kami tinggalin. Alhamdulillah beliau langsung oke. Jadi semua yang mencari pekerja yang ngurusin semuanya dari Baitur Rahman, finishing itu sekitar habis 100 juta. 100 juta alhamdulillah. Setelah selesai 1 bulan berikutnya, waktu itu momennya pas habis Idul Fitri juga saat ini, kami langsung pindah ke sini. Alhamdulillah walaupun kondisinya masih banyak sekali kekurangan, tahap demi tahap kami lalui. Akses jalan keluar kami masih becek. Kalau saya harus keluar ke pasar harus memakai sepatu boot. Jadi motor kami tinggal di pinggir jalan. Kami kalau becek jalan kaki naik ke atas pakai sepatu boot. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu sedikit demi sedikit kami bangun jalanan setapak. Bangun jalanan kita yang penting akses motor bisa keluar masuk. Dan mulai dari situlah karena kondisi jalan yang memang akses untuk masuk itu sulit, saya memberanikan diri. Saya sampaikan di media sosial, yaitu di Facebook. Saya upload bahwa kondisi jalan untuk masuk ke panti kami membutuhkan bantuan. Alhamdulillah waktu itu yang saya targetkan sekitar cukup 150 sak, dan antusias dari donatur saya sangat bangga. Target yang harusnya saya anukan alhamdulillah terpenuhi, malah lebih daripada yang saya perkirakan. Waktu itu dapat semen itu sekitar lebih 300 sak. Pasir setiap habis ada yang ngantar. Alhamdulillah jalanan walaupun nggak mulus karena tahap demi tahap, akhirnya sudah bisa kita lalui, tidak harus becek lagi. Jadi sebenarnya kalau dari diri saya pribadi, ini saya jujur, saya tidak ada niatan untuk mendirikan panti jompo ini. Dan tidak pernah terbesit dalam pikiran saya, dalam hati saya untuk mendirikan panti ini. Apalagi cita-cita, tidak ada sama sekali. Ya karena keadaan
keadaan yang memaksa untuk kami mendirikan ini, kami waktu itu tinggal di Lok Tuan. Saya kebetulan ketua dari Majelis Taklim yang ada di wilayah Lok Tuan, Sidrap, dan Guntung, di Al Mubarok markasnya waktu itu. Karena saya sebagai ketua Majelis Taklim, banyak permasalahan masyarakat yang selalu datang ke rumah. Bukan saya yang membantu, tapi saya dengan tenaga saya, dengan pikiran saya membantu bagaimana yang anak sekolah, yang manula, karena waktu itu ada namanya LAS PKT yang selalu memberikan bantuan kepada lansia. Waktu itu ada sembako, ada telur sembako lah setiap bulannya. Jadi saya selalu menguruskan itu semua, membantu. Kebetulan waktu itu juga saya dekat dengan orang-orang dari LAS-nya PKT. Alhamdulillah banyak yang berhasil. Dan kebetulan waktu itu di pasar Lok Tuan, pasar Citramas, itu ada satu orang yang namanya Mbah Jahro. Mbah Jahro itu kondisi yang stroke, yang tidak bisa apa-apa, tinggal di petak pasar di Lok Tuan. Tinggal di petak pasar. Bayangkan namanya di petak pasar itu kan tidak ada MCK, MCK-nya jauh. Jadi setiap yang lewat selalu tutup hidung. Terus dari RT setempat, waktu itu RT 19 dan Majelis Taklim di situ, itu mengadu ke saya, Mbak, saya tolong dibantu dong. Ini ada warga begini-begini, bagaimana sih solusinya? Tolong carikan solusinya. Akhirnya saya liatin orangnya, betulkah yang disampaikan sama RT-nya sama annya. Akhirnya saya datang, saya lihat memang kondisinya betul-betul, ya memang saya sendiri juga harus tutup hidung waktu itu ke situ, karena aroma yang cukup menyengat. Jadi kami pulang, setelah nengok situ kami pulang, saya koordinasi dengan suami. Saya niat awal, saya masukkan Mbah Jahro itu ke panti jompo yang ada di Samarinda. Jadi saya dengan suami berangkatlah ke Samarinda, tapi mbah ini belum saya bawa. Saya berangkat ke Samarinda, begitu nyampe di Samarinda, saya langsung ke panti jompo itu. Saya maksud dan tujuannya saya sampaikan gini. Ternyata saya di Mbah Jahro ini ditolak, tidak bisa dengan berbagai macam alasan. Akhirnya saya dengan suami memutuskan untuk belajar di situ, belajar di panti jompo itu. Ayo kita belajar aja dulu lah di sini, numpang nginep lah 2 hari, tidak apa-apa. Alhamdulillah saya nginep di situ. Saya lihat kesehariannya mbah-mbah di situ, dan saya lihat bagaimana penataan ruangan untuk mbah-mbah. Ya, setelah itu 2 hari kami pulang ke Bontang. Kami musyawarah dengan suami dulu. Setelah fix, kami ngajak duduk bareng, ngopi bareng dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Bontang. Yaitu ada dari Yabis, Pak Haji Muslim Arsad, ada dari NU, Pak Sohan, ada dari Muhammadiyah, Pak Ustadz Madri Raharjo, ada dari Pondok Pesantren Hidayatullah, Pak Sirajuddin, kasih apa kamu nggak salah namanya. Terus ada dari Pak Haji Irsad tadi yang dari Nurul Iman, Pak Haji Irsad. Terus saya dengan suami duduk bareng itu 7 orang. Alhamdulillah di situ muncullah, sudah langsung bikin panti jompo. Alhamdulillah, jadi beliau memberikan amanah kepada saya untuk langsung bisa mengelola panti jompo ini. Jadi kami bentuk kepengurusan yang sampai sekarang Pak Haji Irsad itu sebagai pengawas, dan ketua kami adalah Pak Ustadz Madri Raharjo, dan saya di sini selaku penanggung jawab untuk pembangunan, untuk keberlangsungannya panti jompo ini. Dan kami tinggal di sini
dari mulai 2014 sampai sekarang berarti sudah 7 tahun. 7 tahun kami di sini. Pas ini 7 tahunnya karena habis hari raya berapa hari kita pindah ke sini. 7 tahun di sini. Alhamdulillah perkembangan kami dengan dikenalnya oleh masyarakat, kami tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan mulai bulan kemarin alhamdulillah dari lasnya Basnas Kota Bontang juga ikut berpartisipasi untuk membantu operasional di panti jompo ini. Dan perlu kami sampaikan, kami di sini panti jompo ini kami mengelola panti jompo bukan hanya sekedar orang tua, tapi bagaimana kita membuat konsep supaya orang tua yang tinggal di sini tidak merasa terasing, tidak merasa aneh, hanya temannya orang tua semua. Jadi kami di sini ada anak-anak, ada juga yang sedang, yang tenaganya masih kuat. Karena kalau orang tua semua, tidak ada tenaga yang kuat, otomatis tidak ada yang membantu. Jadi yang muda-muda ini adalah relawan-relawan kami yang sehari-hari untuk ada yang mandiin mbah-mbah. Karena kondisi mbah-mbah banyak yang memang tidak bisa apa-apa. Harus pakai kursi roda, bangun harus dibangunkan, mandi harus dimandikan, dan itu pun perlu kesabaran ekstra. Ya mudah-mudahan karena relawan-relawan di sini betul-betul menyayangi mbah-mbah di sini sehingga mbah-mbah merasa nyaman, merasa tidak terurus. Insya Allah kami sepenuh hati untuk merawat beliau. Jadi kami sampaikan juga, kami di sini ada 12 manula, 4 anak-anak, dan relawan kami 4 orang juga. Jadi cuma relawan kami tidak bersamaan datang, cuma kadang bergiliran. Karena orang tua tidak bisa untuk ditinggal kosong, harus selalu ada yang standby. Ada kalanya haus mau minta minum, ada kalanya mau minta ke kamar mandi, walaupun pakai pampers, tapi kadang ada yang ngotot minta ke kamar mandi. Nah, kami di sini sistem kami adalah sistem kekeluargaan. Jadi kami yang tidak bisa apa-apa, otomatis kami layani dari makannya, minumnya, segala sesuatunya kami layani. Tapi untuk manula yang masih sehat, beliau-beliau pada ambil sendiri, mau kopi bikin sendiri, mau teh bikin sendiri, mau susu bikin sendiri. Jadi kami dari awal mendirikan panti jompo ini, karena sudah kami terapkan, kami untuk selalu sholat jamaah 5 waktu. Dan kami mohon maaf untuk pemirsa, untuk masyarakat yang non muslim. Jadi kami di sini mohon maaf hanya menerima untuk yang muslim. Karena apa? Kita dari awal kita membangun ini dengan harapan jangan sampai ada orang sudah lanjut usia, tidak bisa ibadah dengan tenang, tidak bisa ibadah dengan nyaman, masih memikirkan tempat tinggal, memikirkan isi perut. Jadi kami membangun ini untuk memberikan fasilitas supaya orang tua lebih tenang, lebih bisa menjalankan ibadah dengan baik. Nah, makanya kami di sini untuk bukan hanya menampung, tapi bagaimana memberikan pendidikan secara spiritualnya, supaya untuk ketenangan hidupnya, insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, kita akan dicukupi hidupnya dan hidup kita akan selalu tenang. Nah, ini non-stop malah enggak dikunci, karena ini di sini anak-anak pada tidur sini, maklum tidak kebagian tempat. Nah, jadi anak-anak tidurnya yang laki-laki pada tidur di luar, karena tidak kebagian tempat. Jadi kenapa orang sudah tua-tua kok harus dipisah antara laki-laki dan perempuan? Ini mohon maaf agak sedikit. Karena perempuan dan laki-laki, apalagi mbah-mbah, jangan sampai sudah pikun, sudah banyak berhalusinasi.
nanti mbah-mbahnya salah-salah kamar terus, malah repot. Nah, kadang ndak laki ndak perempuan, kemarin Mbah Udin kadang-kadang nggak pakai celana jalan sana sini. Mbah perempuan juga begitu juga. Jadi alhamdulillah dengan terpisahnya insya Allah akan menjaga aurat kita. Walaupun orang tua, aurat tetap harus dijaga. Alhamdulillah untuk keseharian mbah-mbah di sini itu bangun pagi langsung mandi, giliran. Yang nggak sehat, jadi giliran. Setelah mandi, sarapan, sudah bersih, sudah cantik, sarapan, duduk gantian satunya. Jadi kita bergilir untuk mandi, itu untuk yang nggak sehat-sehat. Jadi itu suatu kendala yang cukup besar buat kami, yang mungkin tak pernah terbayangkan ya. Saya sendiri juga kadang menghadapi mbah-mbah seperti itu. Kadang ada yang nurut, ada yang berontak. Katanya saya sudah mandi, sudah ini itu. Ada yang marah-marah, ada yang minta macam-macam. Nanti dibujuk dulu, ayo mbah mau sekolah dulu, ayo kita mandi dulu ini itu. Kadang sambil dimandikan, sambil kita nyanyikan Indonesia Raya lah, macam-macam. Itu keseharian kami kalau pagi paling rame. Karena yang satu ada yang bangun tidur sudah nangis-nangis minta makan. Nggak mau, belum makan, mau makan dulu, nanti kalau sudah makan baru mandi. Nanti habis makan alasan lagi macam-macam. Nah, jadi di sini yang perlu betul-betul kesabaran dari relawan yang harus sabar, super sabar. Dan memang ada orang yang menanya, "Loh kok cuma segini?" Jangan dibilang, "Loh kok cuma segini." Mungkin kelihatannya sedikit. Ya. Ini 5 orang aja yang nggak bisa apa-apa, itu harus gantian, harus bujuk, harus ini itu. Mungkin kalau orang yang merasakan 1 orang lebih baik ngurusin anak-anak 50 orang daripada ngurusin orang tua 1 orang. Dan banyak juga kejadian dia punya anak 6, tidak bisa ngurusin orang tua 1. Lah kami di sini ngurusin orang tua bukan cuma 1. Dan itu juga buat saya, buat kami cukup membuat kami yang kadang merasa orang tua sendiri aja nggak kita urusin terlalu seperti ini. Dan kami harus belajar. Sampai sekarang saya sendiri masih harus belajar untuk selalu sabar, belajar untuk selalu ikhlas. Bagaimana? Karena kami tidak pernah mengenal orang yang tinggal di sini semuanya. Yang masuk ke sini semuanya, itu kami dari kecil tidak pernah mengenal. Mengenal sudah kondisi yang tua. Ibarat mobil, kita kebagian sudah bobroknya, sudah bersih tuanya. Tapi alhamdulillah itu kita niatkan sebagai ladang ibadah buat kami. Mudah-mudahan Allah ridho untuk kami semua dan seluruh relawan yang ada di sini. Dan kami juga belajar bagaimana mbah-mbah ini, mungkin mudah-mudahan kami jangan seperti itulah. Perlu diketahui, kami di sini bukan menerima titipan orang yang mempunyai anak terus dititipkan di sini membayar setiap bulan. Kami tidak seperti itu. Jadi kami di sini terus terang yang prioritas adalah untuk orang-orang yang terlantar, yang tidak mempunyai sanak saudara, yang tidak mempunyai anak. Nah, jadi prioritas, kecuali mungkin nanti kalau sudah berkembangnya waktu dan kami tempat sudah bisa menyediakan yang layak untuk mungkin orang mau nitipkan dengan kompensasi begini-begini, mungkin akan kita terima seperti itu. Jadi kami prioritas untuk orang-orang yang terlantar. Dan sampai sekarang juga kami alhamdulillah selalu memberikan kepada seluruh organisasi masyarakat. Kalaupun karena kami tidak mencari ya,
kami terus terang tidak mencari. Yang datang ke sini adalah atas rekomendasi dari organisasi masyarakat, dari RT setempat, ada dari dinas sosial. Kami nantinya setelah ada informasi kita suruh memang betul-betul kita perlu tolong, kita perlu bantu, insya Allah akan kita bantu. Ada juga memang orang yang menitipkan, ya menitipkan mungkin orang punya orang tua yang sudah sakit lanjut, begitu menitipkan ke sini karena kondisi tertentu, seperti kalau ada mau keluar kota dan memang harus keluar kota, terus di rumah tidak ada yang menjaga, boleh kalau untuk dititipkan sementara di sini. Sementara, bukan untuk tinggal di sini. Ya mungkin seminggu, 2 minggu sesuai dengan keperluannya, silahkan. Kami membantu seperti itu. Harapan kami, karena pembangunan kami di sini tidak cukup hanya di musola ini, karena insya Allah kami masih akan membangun lagi ruangan di bawah. Kami masih belum terbangun, insya Allah mungkin 2 minggu ke depan akan kita mulai pembangunan untuk yang di bawah musola. Dan berikutnya lagi kami mengharap yang sampingnya musola, sayap sebelah kanan itu akan kita bangun juga. Lantai atas itu kita bangun untuk manula yang laki-laki, karena yang samping kiri saya itu adalah untuk manula yang perempuan. Nah, yang laki-laki sementara ini di belakang. Nah, dan kita mengantisipasi karena tidak semua, namanya kita panti jompo, ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Nah, yang tidak sehat ini akan kita tempatkan di atas. Karena apa? Akses untuk ke musola supaya bisa gampang terjangkau. Kalau yang sehat di bawah karena masih bisa naik karena ada tangga di situ. Nah, jadi mudah-mudahan tahun ini Allah mengabulkan permohonan kami, dan mudah-mudahan yang mendengar ini bisa terketuk hatinya untuk bisa membantu untuk materialnya, untuk dananya, monggo kami persilahkan. Jadi harapan kami yang atas untuk laki-laki, yang di bawahnya kami peruntukkan mudah-mudahan semua relawan nantinya akan tinggal di sini semua. Jadi yang di bawah nanti untuk relawan-relawan, yang di atasnya untuk yang manulanya.